Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Rasan-Rasan. Rasan-Rasan itu kalau anak-anak zaman sekarang yaitu nyebutnya gibah. Gibah itu apa temanku? Gibah itu artinya mengomentari suatu masalah terhadap orang tersebut. Oh, jadi mengomentari ya? Iya. Intinya mengomentari. Sebelumnya perkenalan dulu temanku. Saya ini Wika Najib Rabandaru sebagai tim Rasan-Rasan 1 dan temanku. Saya Muhammad Fariza Tawakal sebagai tim Rasan-Rasan kedua. Oh, tim Rasan-Rasan kedua. Hari ini kita akan mengomentari yaitu kasus yang gempar akhir tahun ini, yaitu kasus tentang ditetapkannya tersangka Gisela Anastasia atau yang sering kita kenal Gisel. Itu pendapat temanku Fahri ini gimana kasus Gisel ini? Yang pertama itu saya kan sering nih main Twitter tuh pada tanggal bulan November tanggal 17 kalau nggak salah itu. Oh ya. Nah itu sempat viral. Yang pertama itu nama orang tersebut, dan yang kedua itu menyebutkan bahwa suatu waktu durasi video kalau nggak salah 19 detik. Nah itu saya pelajari, oh gini ada yang di tweet tersebut tuh ada yang ngirim foto atau yang nyebut gini misal minta linknya atau minta video utuhnya, misalnya kok yang di sini 19 detik ada yang minta utuh, misalnya yang 1 menit, apa yang 2 menit, apa yang entah 10 menit, minta foto ya, minta video yang full gitu. Nah, ngomong-ngomong ini Anda punya videonya enggak kok dari tadi 19 detik full atau gimana? Enggak, saya kan sebenarnya ya saya maklum lah kan pengen cari fullnya, kebetulan juga nggak dapet, entah mungkin karena orang-orang plus 62 itu yang sering terlalu membuat cerita melebih-lebihkan gitulah. Ya nanti WhatsApp saja ke saya. Oh, Saya siap. kasih link fullnya. Ya, nanti saya kasih ya. Kalau Tenang. Sebelumnya ini kan Anda belum tahu kronologis. Saya bacakan dulu kronologis kasus video sur Gisel. Ya. Yaitu ini menurut liputan6.com, yaitu awalnya viral dan klarifikasi. Biasa yang viral terus klarifikasi. Terus yang kedua diperiksa lalu jadi saksi. Ya. Terus dan akhirnya dijadikan tersangka bareng pemeran laki-lakinya. Ya. Tadi sudah bilang ya trending topik ya. Iya. Trending topik, wah gila itu di Twitter ramai banget itu, entah yang minta linknya tersebut. Linknya terus wah itu kacau ini. Kacau. Gempar ini. Apakah ini pertanda pengalian isu? Mungkin bisa jadi, tapi kita tahan dulu. Yang penting kasus Gisel. Saya bacakan dulu ya pertama. Ya, monggo silakan masukkan. Ini pertama 7 November 2020 viral 19 detik Gisel klarifikasi. Saya bacakan dulu klarifikasi dari Gisel. Kala itu Gisel yang tengah pelisir ke NTT, baru liburan bro. Oh, baru liburan gitu ya ceritanya. Menyampaikan klarifikasi kepada jurnalis. Yaitu aku bingung klarifikasi gimana, soalnya juga udah bukan kali pertamanya ya, ujar Gisel pada 7 November. Jadi Gisel itu terjerat kasus kayak gini bukan pertama kali. Ini sudah yang beberapa kali, saya lupa ini. Besok saya cari lagi searching. Pendapat Anda gimana ini Gisel ini? Ya pendapat saya tuh mungkin dia itu kalau nggak salah itu dia melakukan itu tuh di tahun 2017. Anda ini udah tahu banget. Nah, saya udah tahu. Saya di Twitter itu saya baca-baca tweetnya itu, saya baca dari awal sampai akhir itu saya baca tweetnya. Oh, gila deh. Kamu tuh belum tahu sama saya. Ya, terang. Ya, saya bacakan yang baca apa nih? Baca dongeng? Baca kronologis Gisel ini loh. Nah, ini 19 November 2020. Polisi libatkan ahli forensik. Ahli forensik? Ya, saya bacakan dulu beritanya. Oh ya. Bagaikan bola salju yang menggelinding. Kasus video sur mirip Gisel ditelusuri polisi tak main-main. Aparat melibatkan ahli forensik untuk memastikan siapa pemeran wanita di video itu. Apakah Gisel atau kembarannya? Ya. Ini Kamis 19 November 2020. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebutkan hari ini dari saksi forensik menganalisis wajah tertera di dalam video tersebut, sementara dilakukan pendalaman dari
Subdit Cyber. Mudah-mudahan kita bisa tahu hasilnya. Wah, Waduh. tahu gak ini Subdit Cyber itu apa? Enggak, saya juga enggak tahu. Udah saya intinya cuman gitu aja udahlah. Intinya Capek saya baca berita gitu 19 lama-lama. detik, ya. Iya. Aduh. Kamu itu kalau ada berita itu mau diklarifikasi. Enggak, saya itu kalau udah istilah-istilah sub-sub kayak itu udah malas lah. Udah simple lah ya. Fahri itu kalau ada berita sumbu pendek. Nah, terus ini 23 Desember 2020 panggilan kedua masih jadi saksi. Masih jadi saksi. Masih jadi saksi video. Gini. Terus ini dan akhirnya 29 Desember 2020 jadi tersangka bareng MYD. Kenal nggak MYD siapa? MYD itu setahu saya itu dia pemain basket. Pemain basket? Iya, pemain basket. Saya nggak tahu ya. Kan orangnya tinggi suspek. Badannya ini ya. Terus sekarang orangnya di mana tahu nggak? Nah itu kan dia kan sempat jadi tersangka tuh. Nah mulailah diusut itu laki-lakinya. Diusut laki-lakinya itu sekarang lari ke Jepang. Entah lari dia melarikan diri dari suatu masalah atau mungkin ya kita berbaik sangka aja. Oh dia mungkin lagi ada urusan apa di Jepang. Entah piknik atau main kayak atau gimana. Saya kira baru piknik mau ketemu Naruto. Naruto dia udah meninggal. Belum ya, kamu belum update. Nah itu kan lo di Twitter tuh viral lagi. Naruto meninggal sampai dibikin meme-nya lah. Ya mememu Naruto is my hero. Wah. Paling di Jepang ketemu Naruto minta tolong, minta jutsu untuk bikin 1000 bayangan. Bukan jutsu membolak-balikkan fakta. Emang bisa ya gitu ya? Enggak tahu, tanya Naruto. Ya. Intinya Gisel 19 detik viral selama bulan November dan Desember 2020 itu ya. Nah, tapi ini saya baca berita lagi tuh bahwasanya Gisel jadi tersangka pemeran video endorse jalan terus. Ini gimana pendapat Anda ini? Ini menurut tabloidbintang.com. Nah, ini Gisel jadi tersangka pemeran video endorse jalan terus. Nah, menurut Anda gimana nih, Komandan Fahri? Waduh, jangan komandan dong. Saya belum jadi komandan ini. Komandan peleton paling kanan. Bapak, gerak. Gini. Ya udah. Gimana nih? Gimana? Bentar, gini. Menurut saya, mungkin kan dia si Gisel itu kan pertama dari saksi. Ya. Nah, dia sebelum jadi tersangka dia itu kayak melakukan suatu pembelaan bahwa ini tuh bukan saya yang melakukan. Bukan saya yang melakukan. Nah, terus siapa? Ya dia kan akhirnya ngaku. Karena kan banyak nih yang terlibat, mulai dari Roy Suryo yang ahli telekomunika itu kan sampai dia masuk atau apa acara itu yang mengusut kayak mukanya, mungkin bentuk matanya, hidungnya, mulutnya, giginya sampai itu. Oh ini benar-benar bisa sampai apa? Yuk. Kan gigi turun lagi apa? Turun lagi ya badannya. Kamu tuh pikirannya ngeres banget sih. Kamu itu plus 62. Ya Anda juga ngaca lah. Ya. Mana kacanya? Ini ya itu dipakai ini. Oh, ini kacamata. Oh, kacamata. Ya itu menurut saya kan itu dia kan sempat. Apakah ini nggak akan merusak citra yang di endorse-nya? Lah kan endorse-nya mungkin udah percaya sama Gisel. Oh, percaya besar sama Gisel. Kalau misalnya, wah Gisel tuh nggak bakal melakukan kayak gini. Dia kan udah punya suami Gading kan, nggak mungkin udah punya anak lagi. Sama Gading sudah ini. Iya kan, mungkin dia kan menjaga citranya Gadingnya juga kan. Oh ya. Intinya kita ini di sini ya nih ya. Berbaik sangka. Berbaik sangka aja udah. Mana tahu mungkin si endorse-nya itu bukan Gisel lah. Tapi akhirnya tersangka juga karena para ahli kayak ahli telekomunika itu mengungkapkan bahwa kemungkinan besar itu pelakunya Gisel. Oh gitu. Nah ini saya juga dapat berita lagi nih yang menggemparkan dunia maya. Muncul kembaran Gisel. Wah, ini nasib kembarannya ini saya, waduh. Kalau saya jadi kakaknya kembaran, saya cari Gisel ini. Saya nggak terima adik saya diduga pemeran gini. Wah. Ya kan ini kan dia yang melakukan. Kenapa harus cari kembarannya? Kan yang beredar di
sosmed kan kembarannya, wah ini kembarannya ini pemerannya, ternyata Giselnya ini gimana ini menurut Anda? Lah kan emang dari awal Gisel kan? Iya, tapi kan selama waktu pencarian apakah Gisel atau bukan itu kan yang mirip Gisel disaut pautkan. Nah ini merusak nama baik, ini pencemaran ini. Ya kan tapi kan dia yang Gisel, maksudnya yang kembarannya Gisel kan nggak tahu, misalnya Mas Wikan cari kembarannya Gisel itu, oh kembarannya Gisel tuh nama aslinya gini-gini orang mana kan? Ah tapi kan kalau video 19 detik kan yang penting nganunya aja nyari nama, yang penting kan lalu cari full linknya mana nih yang full ya. Saya juga tapi saya sebagai misal Ya, saya sebagai kakaknya yang kembarannya Gisel ini, saya nggak terima ini adik saya terkena kasus Gisel. Ya udah Ya gimana udah. lagi, saya malah nggak mikir kembarannya Gisel itu, malah nggak pikir saya. Wah nggak, Anda itu cuma cari videonya nggak cari. Enggak, saya nggak tuh ngikutin beritanya. mengusut masalahnya dari awal. Gisel tuh kok dia jadi saksi tersangka, tahu-tahu loh kok tahu-tahu jadi tersangka. Nah itu Anda itu kalau ada berita saya kasih tahu nih. Gimana? Rasan-rasan gini saya kasih tahu Anda. Gimana? Kalau ada berita itu dicari sampai ujungnya, jangan cuma satu sumber tok. Nah, satu sumber jadi ini yang bahaya ini, kayak yang hook apa. Jadi itu. kayak skripsi itu cari beberapa jurnal gitu ya, Nah, pembuktian itu, gitu ya. pembuktian apakah Gisel atau bukan, kita cari beritanya itu, jangan asal satu berita udah dapat videonya. Udah seneng. Kamar mandi dulu. Keluar kok masih basah. Wah, itu kamu itu. Loh kok saya? Enggak tahu kan kamu yang cari. Ya enggak, kamu kan juga cari. Wah, saya kan yang minta kamu. Ya udah, kita intinya tuh rasan-rasan boleh, tetapi tetap harus mencari sumber-sumber yang kredibel lainnya. Nah, gitu. Jadi misal ini Gisel, wah ini pasti Gisel ya. Jangan langsung mengejudge bahwa itu Gisel. Kita harus cari sumber lainnya, misal searching kan mudah sekarang. Ya. Searching mana, wah dapat ternyata bukan. Wah ini Gisel di sini bukan, sini masih jadi saksi ya. Itu kita cari-cari terus gitu ya. Intinya rasan-rasan tuh boleh. Timbangannya ra ngomong atau? Ayo timbangannya meneng. Kita cukupkan atau ada komentar lagi Anda tentang kasus Gisel ini? Udahlah, saya malas ngomong Gisel, nggak penting kan, kayak nggak ada untungnya lah ngomongin Gisel tuh. Kalau dapat videonya suka. Enggak, maksudnya saya itu kan orang biasa, jadi kayak mikirin dia entah anu kan nggak untung juga di saya. Iya ya. Nggak untung, kita mikirin dia nggak dapat apa-apa juga, kita apresiasi dia juga nggak dapat apa-apa. Oh, Pak ini pengalihan isu ya? Bisa jadi. Ya kita intinya ini anu ya. Intinya kalau ada suatu berita harus tabayun dulu atau tabayun itu gimana maksudnya? Maksudnya mencari klarifikasinya. Jangan asal mengejudge langsung, wah ini beritanya Gisel ini ya. Itu harus kita cari dulu, maksudnya cari pembenaran yang ini gimana. Kalau sudah itu kita baru menyimpulkan, oh ini beritanya ternyata tentang ini. Itu tuh berlaku untuk semua berita. Ya, kita cukupkan ya Mas Fari, tos dulu. Nah, rasan-rasan kali ini kita cukupkan tentang Gisel. Mungkin di episode selanjutnya bisa request rasan-rasan tentang apa. Ya, kita cukupkan. Terima kasih. Selamat sampai jumpa Semuanya.